Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Notes on a Scandal. Film ini telah rilis pada tanggal 25 Desember tahun 2006. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita parubaya yang terobsesi pada seorang wanita muda. Suatu hari wanita muda ini mengalami skandal yang akhirnya wanita parubaya ini sengaja memanfaatkan skandal itu untuk memanipulasi wanita muda tersebut. Bagaimanakah kelanjutan dari cerita kali ini? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya bernama Barbara Covet. Barbara adalah seorang guru sejarah pada salah satu sekolah di London. Walaupun ia sudah lama menjadi guru, Barbara masih memiliki perasaan tidak suka terhadap rekan sesama gurunya. Bahkan terhadap murid-muridnya sendiri ia tidak menyukainya. Barbara memiliki hobi menulis pada buku diari. Barbara memiliki sifat yang sangat sulit untuk bergaul dengan seseorang. Ia lebih sering menyendiri. Sejak dulu Barbara hidup menyendiri tanpa memiliki suami. Ia hanya tinggal dengan kucing kesayangannya. Kehidupan Barbara mulai berubah semenjak kedatangan guru baru bernama Siba Hart. Siba memiliki sifat yang mudah bergaul, polos dan sangat baik pada semua orang. Para rekan guru di sekolah itu sangat menyukai Siba. Siba adalah wanita yang cantik. Oleh karena itu banyak guru laki-laki yang tertarik padanya. Suatu hari murid Siba mengalami pertengkaran fisik. Pertengkaran itu terjadi karena salah satu murid mencoba menghina Siba. Lalu murid bernama Stephen Connolly tidak terima jika Siba dihina seperti itu. Itulah alasan mengapa mereka bertengkar. Barbara yang melihat perkelahian itu langsung datang untuk membantu Siba dalam menangani murid-muridnya. Disinilah awal dari persahabatan Barbara dan Siba dimulai. Barbara terlihat sangat menyukai Siba. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Lalu Siba mengajak Barbara untuk makan di rumahnya. Barbara pun sangat senang ketika Siba mengundangnya untuk makan bersama. Barbara membeli pakaian baru dan berdandan secantik mungkin ketika ia datang mengunjungi rumah Siba. Siba memiliki seorang suami yang lebih tua darinya bernama Richard dan kedua anaknya yang bernama Polly dan juga Ben. Anak Siba yang bernama Ben memiliki penyakit Down syndrome. Sebelum menjadi guru, Siba menghabiskan waktunya untuk menjaga Ben. Karena Ben saat ini sudah besar, Siba pun mencoba profesi baru yaitu menjadi seorang guru. Setelah makan bersama, Siba mengajak Barbara ke ruang pribadinya. Di sana Siba mencurahkan isi hati tentang dirinya yang mulai merasa bosan dengan kehidupannya. Ia merasa bahwa dirinya membutuhkan suasana baru. Dari sini Siba merasakan adanya kecocokan dengan Barbara. Tetapi suatu hari Barbara tanpa sengaja memergoki Siba sedang melakukan enak-enak dengan seorang murid berumur 15 tahun bernama Stephen. Tindakan Siba itu membuat Barbara sangat kecewa. Barbara seperti merasa dikhianati olehnya. Setelah kejadian itu Barbara menghubungi Siba dan mengajaknya untuk bertemu. Siba pun mengakui rahasia hubungan terlarangnya dengan Stephen. Siba bercerita tentang Stephen yang terus saja mengikutinya dan terus memperhatikan dirinya. Sebenarnya Siba telah mencoba menjauh dari Stephen. Tetapi seiring berjalannya waktu Siba perlahan-lahan mulai tertarik pada Stephen. Suatu hari Stephen mengajak Siba untuk bertemu. Karena mereka terbawa suasana, akhirnya mereka pergi ke suatu tempat yang sepi untuk melakukan enak-enak. Awalnya Siba masih ragu-ragu, tetapi karena sudah dihasut oleh iblis, ia pun langsung melakukan hubungan terlarang antara guru dan murid. Hubungan Siba dan Stephen ternyata sudah terjadi sejak Stephen bertengkar dengan teman sekelasnya yang mengejek Siba. Setelah mendengar pengakuan Siba, Barbara meminta Siba untuk segera memutuskan hubungannya dengan Stephen. Lalu Siba meminta Barbara untuk tidak memberitahu pihak sekolah. Barbara pun menyetujui permintaan dari Siba. Tapi di balik wajah baiknya, Barbara memiliki rencana licik dengan menjadikan skandal itu sebagai alat untuk membuat Siba melakukan apapun yang ia mau. Siba melihat bahwa sikap Barbara sangat baik padanya, dan akhirnya Siba menjadi lebih percaya pada Barbara. Saat Natal tiba, Siba mengadakan acara makan-makan di rumahnya bersama keluarga besar. Saat Siba sedang membuang sampah keluar, Stephen tiba-tiba saja datang ke rumahnya dan memberinya sebuah hadiah Natal. Setelah mendapat hadiah Natal itu, Siba mencoba mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Stephen dan meminta Stephen untuk tidak menemuinya lagi. Mendengar hal tersebut, Stephen pun menjadi sangat bersedih. Melihat ekspresi sedih dari Stephen, Siba tidak mampu untuk meninggalkan Stephen. Dia memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan terlarangnya. Akhirnya Siba dan Stephen rajin melakukan enak-enak di dekat rel kereta api maupun di ruang pribadi Siba. Suatu hari Barbara merasa sangat sedih karena kucingnya yang sakit. Ia pun datang ke rumah Siba untuk mencurahkan isi hatinya. Saat Barbara ingin bergegas pulang, Barbara melihat Stephen masuk ke ruang pribadi Siba.
Ia mengetahui bahwa Shiba dan Steven masih berhubungan satu sama lain. Barbara menjadi sangat marah dan meminta Shiba untuk segera mengakhiri hubungannya dengan Steven. Jika Shiba tidak mengakhiri hubungannya, Barbara akan memberitahu suami Shiba tentang hubungan terlarang Shiba dengan muridnya. Shiba pun dengan cepat pergi menemui Steven untuk mengakhiri hubungannya dengan Steven agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Setelah mengakhiri hubungannya, Shiba kembali bertemu dengan Barbara dan hubungan persahabatan mereka menjadi semakin kuat. Perasaan Barbara semakin mendalam pada Shiba. Bahkan dia selalu mengikuti kemanapun Shiba pergi. Barbara merasa bahwa Shiba adalah orang yang tepat untuk menjadi teman hidupnya. Suatu hari kucing Barbara akan disuntik mati karena kucingnya sudah tua dan sudah penyakitan. Hal itu membuat Barbara menjadi sangat bersedih. Ia pun segera pergi ke rumah Shiba. Barbara meminta Shiba untuk menemaninya ke dokter hewan. Shiba pun dengan cepat menolak ajakan Barbara karena saat itu ia sedang bergegas pergi ke pertunjukan anaknya yaitu Ben. Mendengar hal tersebut, Barbara menjadi marah pada Shiba karena dia lebih memilih keluarganya daripada dirinya. Di sini mulai terlihat sifat Barbara yang terlalu posesif pada Shiba. Shiba sangat tertekan karena Barbara terus saja meminta perhatian lebih darinya. Tapi tetap saja Shiba lebih memilih keluarganya daripada Barbara. Barbara sudah mencoba mengancam Shiba, tapi Shiba langsung pergi meninggalkannya. Malam harinya, Barbara dengan sengaja membocorkan rahasia tentang hubungan terlarang Shiba pada seorang guru bernama Brian. Awalnya Brian datang ke rumah Barbara untuk meminta Barbara membantu mendekati Shiba karena Brian sangat ingin dekat dengan Shiba. Tapi setelah mendengar apa yang Barbara katakan, Brian menjadi sangat kecewa pada Shiba. Barbara sengaja melakukan itu karena ia merasa sakit hati ketika Shiba lebih memilih keluarganya daripada dirinya. Skandal besar itu pun mulai menyebar kemana-mana. Kemudian orang tua Steven datang ke rumah Shiba dan mengamuk di sana. Saat itu Barbara juga ada di rumah Shiba. Melihat amukan orang tua Steven, Richard menjadi sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Shiba pun bercerita pada Richard tentang hubungan terlarangnya dengan Steven. Setelah mendengar pengakuan istrinya, Richard menjadi sangat marah dan kecewa dengan tindakan istrinya. Di sini Shiba belum mengetahui bahwa Barbara lah yang membocorkan rahasianya. Shiba masih berpikir bahwa Steven yang mengadu pada orang tuanya. Keesokan harinya Shiba pun dipecat dari sekolah karena skandal tersebut. Kemudian kepala sekolah menginterogasi Barbara karena kepala sekolah merasa bahwa Barbara mengetahui hubungan Steven dan Shiba. Tetapi ia hanya diam saja. Barbara telah mencoba untuk mengelak dan berlagak seperti tidak mengetahui tentang hubungan terlarang itu. Tetapi kepala sekolah tahu jika Barbara mencoba untuk berbohong. Ia juga mengetahui bahwa mantan guru di sana yang bernama Jennifer telah meminta pihak kepolisian untuk menjauhkannya dari Barbara. Sebelumnya Barbara memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Tapi persahabatan mereka retak karena sifat Barbara yang terlalu posesif terhadap Jennifer. Maka dari itu untuk menghindari Barbara, Jennifer terpaksa pindah sekolah. Setelah itu kepala sekolah memecat Barbara karena Barbara membiarkan hubungan Steven dan Shiba terjadi. Beberapa hari kemudian Richard meminta Barbara untuk mengajak Shiba tinggal di rumahnya. Richard masih syok dan ingin menghabiskan waktunya sendirian. Mendengar hal tersebut, Barbara pun menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa menghabiskan waktu bersama dengan Shiba. Barbara pun dengan senang hati menerima Shiba di rumahnya. Selama Shiba tinggal di rumahnya, Barbara sangat senang dan bahagia. Setiap hari rumah Barbara dikunjungi oleh banyak media massa yang ingin bertemu dengan Shiba. Sampai di suatu hari Shiba menemukan buku diari milik Barbara. Di dalam buku diari itu Barbara menulis semua kebenaran tentang apa yang ia pikirkan tentang Shiba dan keluarganya. Akhirnya Shiba mengetahui bahwa Barbara lah yang membocorkan rahasianya. Seketika Shiba merasa dikhianati oleh Barbara. Ia selalu menganggap bahwa Barbara adalah sahabat terbaiknya. Namun Barbara malah mengecewakannya. Barbara tidak pernah menganggap Shiba sebagai sahabat dan ia justru lebih terlihat seperti terobsesi pada Shiba. Shiba pun menjadi sangat kesal dan ia langsung menyerang Barbara. Karena saking stresnya, Shiba keluar dari rumah Barbara dan berteriak di depan banyak media massa. Barbara pun dengan cepat menyelamatkan Shiba dan segera mengajaknya masuk ke dalam rumah. Setelah membereskan kekacauan yang terjadi, Shiba memilih untuk tidak berteman lagi dengan Barbara. Shiba kembali pulang ke keluarga kecilnya untuk meminta maaf dan keluarganya juga sudah memaafkan Shiba. Scene akhir ditutup dengan Barbara bertemu dengan seorang gadis muda bernama Annabelle yang sedang membaca berita tentang hubungan terlarang Shiba. Barbara mengaku pada Annabelle bahwa ia mengenal Shiba, tapi dia tidak berteman dekat dengan Shiba. Barbara pun mulai mendekati Annabelle untuk menjadikan Annabelle sebagai sahabatnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini.
Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.